Nama-nama planet? Gampang itu. Merkurius, Venus, Bumi. Stop. Yakin kamu beneran hafal? Selamat datang di Playtime. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Nonif Novira. Kali ini kita bermain kuis lagi, tapi bedanya kuis ini kuis tentang nama-nama planet. Seperti biasa, jangan lupa jawab di kolom komentar ya, jangan cuma di dalam hati. Oke, kalau udah siap, kita masuk ke soal pertama ya. Soal pertama, planet yang paling panas di tata surya adalah A. Merkurius, B. Venus, C. Mars, atau D. Jupiter. Dan jawabannya adalah B. Venus. Pasti ada nih yang jawab Merkurius. Padahal Venus lebih panas karena efek rumah kaca ekstrim. Kakak jelasin sedikit ya. Venus lebih panas dari Merkurius karena memiliki atmosfer yang sangat tebal, padat, dan kaya akan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, serta awan asam sulfat yang menciptakan efek rumah kaca ekstrim dan merangkap panas secara permanen. Jadi, itu dia jawabannya, Venus, bukan Merkurius ya. Siap. Soal berikutnya. Planet yang namanya bukan berasal dari dewa Romawi adalah A. Mars, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus. Oke, jawabannya adalah C. Uranus. Uranus berasal dari dewa Yunani, bukan Romawi. Jadi, semua planet di tata surya kecuali Bumi dinamai dari dewa-dewi Romawi ataupun mitologi, dengan Uranus menjadi satu-satunya yang dinamai langsung dari dewa langit Yunani kuno loh, yang bernama Uranus. Wow, kakak baru tahu informasi ini loh. Kalau kalian gimana? Apakah kalian udah bisa menjawabnya dengan tepat? Wah, kalian hebat sekali. Oke, soal berikutnya. Planet yang tidak punya permukaan padat sama sekali adalah A. Pluto, B. Venus, C. Jupiter, D. Merkurius. Ayo, dijawab. Dan jawabannya adalah C. Jupiter. Jupiter adalah gas raksasa, bukan tanah yang bisa dipijak loh. Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari yang memiliki ciri khas bintik merah raksasa. Gimana? Kalian siap lanjut ke soal berikutnya? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya. Planet yang paling ringan kepadatannya, bahkan bisa mengapung di air raksasa, adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus. Jawab di kolom komentar ya. Dan jawabannya adalah B. Saturnus. Alasan Saturnus bisa mengapung, pertama, karena kepadatannya rendah, kedua, karena komposisi gasnya, dan ketiga, perbandingan kepadatannya.
Contoh penggunaan dalam simulasi nih. Bayangkan Saturnus diletakkan di danau raksasa atau bak mandi yang sangat besar. Saturnus akan mengapung di atasnya karena lebih ringan. Wah, ternyata planet juga punya keunikannya masing-masing ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih soal nama planet lagi. Kali ini soalnya adalah planet yang memiliki air dalam 3 wujud sekaligus, yaitu padat, cair, gas secara alami adalah A. Mars, B. Venus, C. Bumi, D. Pluto. Dan jawabannya adalah C. Bumi. Planet lain di tata surya mungkin memiliki air dalam 1 atau 2 wujud. Misalnya, es di Mars atau uap air di atmosfer tebal Venus. Tetapi bumi adalah satu-satunya yang secara alami memiliki ketiga wujud tersebut secara bersamaan di permukaannya. Gimana? Kalian penghuni bumi menjawabnya dengan benar atau enggak nih? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Ayo, siap ya? Soalnya adalah planet yang paling kecil di tata surya adalah A. Mars, B. Bumi, C. Merkurius, D. Venus. Dan jawabannya adalah C. Merkurius. Planet Merkurius sangat kecil dengan diameter sekitar 4.878 km yang jika dibandingkan dengan Bumi sekitar 2,6 kali lebih kecil dari Bumi, atau dibutuhkan lebih dari 18 planet Merkurius untuk sebesar Bumi. Wah, ternyata Merkurius kecil juga ya. Atau bumi yang sangat besar. Soal berikut ini, kalau kalian jawab, kalian adalah anak yang paling pintar di kuis ini. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada di penjelasan kakak sebelumnya. Ini dia pertanyaannya. Planet yang punya badai terbesar di tata surya atau disebut bintik merah raksasa adalah A. Saturnus, B. Jupiter, C. Neptunus, D. Uranus. Dan jawabannya adalah B. Jupiter. Planet dengan badai terbesar di tata surya adalah Jupiter, yang terkenal dengan badai raksasanya yang ikonik bernama bintik merah besar atau Great Red Spot. Badai antik ini ukurannya lebih besar dari bumi dan telah mengamuk selama berabad-abad. Ya, meskipun sekarang ukurannya mengecil. Wah, serem juga ya kalau ada badai seukuran bumi ya. Soal selanjutnya, planet yang memiliki cincin paling jelas terlihat adalah A. Jupiter, B. Uranus, C. Saturnus, D. Neptunus. Dan jawabannya adalah C. Saturnus. Ada 4 planet yang memiliki cincin di tata surya, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Namun planet yang memiliki cincin paling jelas terlihat adalah Saturnus, yang sistem cincinnya paling spektakuler, luas, dan terang di tata surya. Terdiri dari miliaran partikel es dan batu, membuatnya dapat dilihat bahkan dengan teleskop sederhana. Gimana? Apakah kalian jawab dengan benar? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya adalah, planet apa yang permukaannya diselimuti debu besi berkarat? A. Bumi, B. Mars, C. Neptunus, D. Bulan. Dan jawabannya adalah B. Mars. jadi permukaan planet Mars mengandung zat besi yang teroksidasi dan menghasilkan warna merah karakteristiknya. Zat besi ini terdapat dalam partikel debu halus yang menyelimuti sebagian besar tanah di planet Mars. Itulah kenapa Mars disebut sebagai planet merah. Gimana? Kalian menjawabnya dengan benar atau enggak nih? Enggak apa-apa pun kalau salah, yang penting kalian dapat informasi baru kan? Dan sekarang kita masuk ke soal terakhir nih, soal ke-10. Nggak kerasa kita udah masuk ke soal terakhir nih. Ini dia soal ke-10-nya. Benda langit yang dulu disebut planet ke-9 tapi sekarang statusnya berubah adalah A. Nebula, B. Bumi, C. Pluto, D. Jupiter. Dan jawabannya adalah C. Pluto. For your information, International Astronomical Union mendefinisikan planet harus memenuhi 3 kriteria. Dan ketiga kriteria itu adalah 1. Mengorbit matahari. Pluto memenuhi syarat ini. Dan kedua, berbentuk bulat. Pluto memiliki syarat ini karena memiliki massa yang cukup untuk membentuknya menjadi bola. Dan ketiga, membersihkan lingkungan orbitnya. Pluto gagal memenuhi syarat ini karena orbitnya dilewati oleh objek-objek lain di sabuk Kuiper, sehingga ia tidak menjadi objek gravitasi paling dominan di wilayahnya. Dan status Pluto saat ini adalah dikategorikan sebagai planet kerdil. Yeay, akhirnya soal kita sudah habis nih. Nah, itu tadi kuis kita tentang nama-nama planet. Gak masalah ya kalau tadi ada yang salah ataupun kalian ragu. Yang penting hari ini kita nambah sedikit ilmu baru kan? Buat kamu yang jawab di kolom komentar, terima kasih banget ya. Untuk kamu yang jawab dalam hati juga, makasih ya. Semoga nanti kamu bisa ikutan juga dan jawab di kolom komentar bareng kakak ya. Makasih udah belajar dan bermain bareng kakak ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe, dan like kalau kalian suka, dan juga kalian boleh banget share video ini ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye. Mama.